Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta jajaran pengurusnya, panitia penyelenggara pengajian ini yang dirahmati Allah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Mojokerto Indah, semuanya yang dirahmati Allah. Mengawali silaturahim pagi ini Bapak Ibu, kita sampaikan rasa syukur, kita ucapkan kepada Allah Ta'ala dengan kita tandai membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja puji bagi Allah yang telah menggerakkan kita, mengarahkan kita menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal sholih yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahala amal kita untuk diri kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita, dan untuk keluarga kita. Shalawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ditakdirkan Allah menjadi umat beliau yang taat, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, akhirnya kita mendapatkan syafaatnya. Yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga masjid kita, Masjid As-Sakinah ini beserta seluruh programnya, seluruh kegiatannya, seluruh jamaahnya plus keluarganya, semuanya diberkahi Allah Ta'ala. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah. Satu diantaranya sifat beliau siddiq, yang kedua tabligh. Tabligh itu mengajar, menyiarkan, menyampaikan syariat Islam. Ibu bapak sampun ajak-ajak Bapak Diri, sampun. Siapa yang mau ajak-ajak kebaikan, maka akan dijanjikan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dan akan dikuatkan, disempurnakan kehidupannya. Perkara yang diajak mau apa tidak, itu hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Kemudian sifat siddiq yaitu benar dan jujur. Izinkan pagi ini kami menyampaikan khusus tentang larangan berbohong. Larangan berbohong. Jangan sampai kita berbohong. Kemarin kita singgung satu sabda Rasulullah yang menganjurkan jujur dan melarang bohong. Alaikum bisidqi
fa innas sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib umatku menjadi orang jujur, karena jujur benar menjadi baik, baik menjadi penghuni surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri fa innal fujura yahdi ilan nar. Wajib umatku meninggalkan bohong, karena kebohongan akan menjadi rusak dan kerusakan akan menjadi penghuni neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini khusus membahas tentang larangan berbohong, larangan berdusta. Setiap pagi selesai sholat subuh, biasanya Rasulullah SAW menyempatkan duduk bersama sahabat. Setelah itu saling bertanya, saling bercerita. Siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Ya Rasul, saya mimpi ini. Satunya mimpi itu macam-macam. Terus giliran Rasulullah SAW bercerita juga. Ya, saya tadi malam juga bermimpi. Apa mimpi beliau? Beliau bercerita, tadi malam saya bermimpi, tapi bedanya kalau mimpinya Rasulullah SAW itu mimpi dari Allah langsung. Beliau jawab, saya tadi malam bermimpi didatangi dua orang. Dua orang itu datang kepadaku langsung berkata, ya Muhammad, intolik, Muhammad ikut saya. Kemudian Rasulullah bangkit mengikuti dua orang ini berjalan. Dalam perjalanan Rasulullah bertemu dua orang lagi, yang satu tertelentang geletak, yang satu berdiri membawa batu besar. Batu besar itu dilemparkan di atas kepala orang yang tertelentang tadi, dengan sekeras-kerasnya remuk kepala itu. Batunya gelinding ke sana kemari. Setelah kepala ini pulih kembali, batu diangkat lagi, dilemparkan lagi, remuk lagi. Batu menggelinding, ditunggu lagi sampai kepala pulih, begitu seterusnya. Rasulullah bersabda, Subhanallah, Maha suci Allah. Ini peristiwa apa ini? Dua orang tadi tidak menjawab langsung, intolik, ayo ikut aku lagi, berjalan lagi. Dalam perjalanan tadi ketemu lagi seseorang yang sedang berbaring. Satu orang laki-laki membawa gergaji. Laki-laki yang membawa gergaji ini tadi tahu-tahu menggergaji orang yang berbaring tadi. Dari mulut digergaji sampai tengkuk, dari mata digergaji sampai tengkuk, hidungnya juga begitu. Terus berulang-ulang sampai beberapa kali. Subhanallah, Mahada, ini apa? Belum dijawab sudah ditarik lagi, intalik ya Muhammad, ayo ikut aku lagi. Kemudian diajak pergi lagi, sampai satu pertemuan bertemu. Ada tungku, pamonan ada apinya menyala. Di dalam tungku ada periuk besar. Api dinyalakan, periuknya berisi air mendidih. Ternyata isi periuk itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan tanpa berpakaian direbus di periuk itu. Rasulullah SAW terheran-heran, Subhanallah, Maha suci Allah, ini apa ini? Belum dijawab, hari lagi intaliknya Muhammad, ayo ikut aku lagi. Berjalan lagi jauh sampai ketemu sebuah sungai. Sungai besar, sungai itu dari darat.
Sungai itu dari darat, airnya merah sekali. Ada seseorang berenang-renang di tengah, bersusah payah sampai ke tepi. Begitu nyampe ke tepi, langsung dipegang mulutnya oleh seseorang. Disani batu, belum masuk mulutnya. Berenang lagi, bersusah-susah ke tepi lagi, ditangkap lagi, dimasuki batu. Terus begitu. Sampai Rasulullah terheran-heran, mahada ini apa? Tetap tidak dijawab. Intolib ya Muhammad, ikut aku, berjalan lagi. Ijab berjalan lagi, tahu-tahu ada sebuah taman indah. Tamannya indah, ada seorang laki-laki tinggi besar, tampan sekali. Di sekitar orang laki-laki besar dan tampan tadi dikelilingi anak kecil-kecil yang banyak di situ. Mau tanya ini siapa? Diajak berjalan lagi. Intalik ya Muhammad, ayo berjalan lagi. Sampai perjalanannya para bapak ibu ketemu satu pohon besar. Pohon besar indah-indah. Dua orang tadi mengajak, ayo naik. Naik diikuti oleh Rasulullah. Sampai di tengah-tengah pohon, di situ ada rumah yang indah sekali. Diajak masuk Rasulullah ke rumah indah itu, terbuat dari berlian, intan, dan indah sekali. Sampai Rasulullah dikatakan, ini nanti tempat tinggalmu. Terus diajak melihat ke atas, istana yang indah itu tempat tinggalmu. Bapak Ibu, begitu ditunjukkan ini tempat tinggalmu, apa Rasulullah dawuhnya? Alhamdulillah, barakallahu lahu, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Kalau begitu, tinggalkan saya di sini, silahkan aku ditinggal di sini. Apa jawabnya? Kalau itu belum saatnya. Masih ada tugas untukmu yang harus kamu kerjakan. Kamu belum boleh masuk. Kalau Bapak Ibu, kan biasa Prianto itu nek diberi harapan itu kan pengen dandan. Kata 10 panjenengan rupiah waktu kecil dibelikan baju untuk hari raya. Ojo digawe nek durung riyoyo. Tiap hari dilihat, pengen segera dipakai. Rasulullah melihat keindahan seperti itu, pengen segera bertempat di situ. Jangan, belum waktunya. Baik, Rasulullah akhirnya usul. Maaf, dari tadi saya bertanya, selalu diajak melanjutkan perjalanan, selalu diajak berjalan terus. Sebenarnya apa makna peristiwa-peristiwa tadi? Baik, akan saya terangkan. Yang pertama, orang laki-laki memukulkan batunya ke kepala orang tadi. Orang yang dipukul itu akibat dari seseorang yang ngerti ajaran Islam, paham ajaran Islam, tapi tidak dikerjakan. Sholat ngerti, tapi tidak dikerjakan. Berbuat baik ngerti, tapi tidak dikerjakan. Ternyata akibatnya, balasannya seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna. Ulangi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang baik, perlihatkan kepada kami jelas-jelas baik, dan beri kami kemampuan untuk melaksanakannya. Merdekalah amalan-amalan saya, amalan benar, tapi dereng diparingi saged nglampahi. Pramila donganipun menika Allah, jenengan pedahaken dhateng kula
margi kang leres niku nggih ketingal leres tur panjenengan paringi kula kegiatan hidayah kangge mengamalkan. Mergi kadang-kadang wonten priyantun putri atau seorang istri tahu kalau bekti suami itu baik, tahu, tapi kadang-kadang belum mau. Itu di daerah sana, non jauh di sana. Ya Allah, tunjukkanlah yang kedua. Allahumma arinal batila batila warzuqna jtinaba. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang salah, kelihatan salah, dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkannya. Ngaten. Mergi kata priyantun niku ngerti lek kuwi salah, ngerti kuwi dilarang, tapi urung iso ninggane. Nah, muga-muga kula panjenengan saged memilah dan memilih mana yang perintah bisa dikerjakan dan mana yang larangan diting. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kados nesu-nesu ngoten niku perintah napa larangan? Larangan. Ibu-ibu, bapak-bapak pun boten nate nesu blas nggih. Alhamdulillah. Berarti sudah meninggalkan larangan. Nggih, biasanya boten nesu itu sekeco. Priyantun lek nesu itu dampaknya banyak sekali. Baik dampak pribadi maupun lingkungan. Pribadi kesehatan, lingkungan kurang nyaman. Yang berikutnya ialah siapa orang yang ditelentangkan terus digergaji mulutnya sampai tengkuk, digergaji hidungnya sampai tengkuk. Tadi siapa? Itulah orang yang biasa berdusta, biasa berbohong, menyiar-nyiarkan berita hoax, berita bohong, disampaikan ke orang lain, akhirnya menimbulkan fitnah dan masalah. Itu nanti balasannya. Ternyata zaman dulu juga sudah ada berita hoax ternyata. Jadi ancamannya berat sekali. Ancamannya berat sekali. Makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah, orang yang mengatakan melihat sebetulnya tidak melihat. Orang yang mengatakan saya mendengar padahal tidak mendengar, itu berat sekali hukumannya. Berat sekali hukumannya. Maka kalau kita mengatakan iya, iya, tidak, sifatnya menduga-duga, tolong jangan disampaikan, karena menduga-duga itu sebagian dosa. Inna ba'dadzni ismun, sebagian praduga-praduga itu dosa. Praduga baik boleh, tetapi belum tentu benar. Maka yang sifatnya praduga, kira-kira, itu dihindari. Kalau memang tidak tahu, kita katakan Allah yang Maha Tahu, atau wallahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang Maha Tahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti itu ancaman orang yang suka bohong, berdusta, apalagi menyiar-nyiarkan, memberitakan berita-berita bohong yang menimbulkan fitnah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya tadi ada tungku berisi periuk besar, airnya mendidih, kemudian diisi dengan wanita dan laki-laki yang tanpa pakaian. Siapa itu? Itu nanti hukuman orang-orang yang di dunianya berbuat zina dan belum bertaubat. Nah, taubatnya orang zina itu, kalau zina sudah berkeluarga, itu dirajam. Bahkan di riwayat penduduk Madinah ada seorang wanita yang hamil datang menghadap Rasulullah, wahai utusan Allah, tegakkan hukuman untuk kami. Saya ini hamil karena berzina, hukumlah saya. Rasulullah memanggil keluarganya, tolong dijaga wanita ini sangat melahirkan.
jaga baik-baik sampai melahirkan. Begitu melahirkan, bawa dia ke sini. Setelah wanita itu dijaga, akhirnya melahirkan, dan setelah melahirkan menghadap Rasulullah minta dihukum. Rasulullah memerintahkan tegakkan hukuman untuk dia. Setelah dihukum rajam dan ia mati, Rasulullah sendiri yang mensolatinya. Sahabat banyak yang protes, ya Rasul, dia berzina, kenapa engkau solati? Apa jawab beliau? Dia telah bertaubat secara tulus ikhlas. Saking ikhlasnya taubat dia, kalau dibagi dengan 70 penduduk Madinah akan memadai. Maka orang itu disolatkan oleh Rasulullah. Jangan tanya, kalau Rasulullah yang mensolatkan, jelas dijamin oleh Allah yang menjadi penduduk surga. Saking seriusnya bertaubat. Nah, orang-orang yang di dunianya suka berzina dan belum bertaubat, maka besok di akhirat akan diberi hukuman seperti yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, yaitu direbus di tungku yang sangat besar, mendidih, dan itu terus menerus. Doa kita, na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terus beliau berjalan lagi. Tadi ketemu apa? Setelah tungku besar, ketemu apa mau Bapak? Nah, sungai darah yang betul-betul deras airnya. Ada orang yang berenang-renang, kemudian sampai di tepi, mulutnya dimasukkan batu kepadanya. Dua orang tadi mengatakan itu orang-orang yang di dunianya suka memakan riba. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari harta riba. Harta riba itu nganaknya duit dengan cara yang pokoknya riba lah. Wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, bondo niku kata-kata kita pokok halal kayak dewi nggih. Nggih boten saneka-neka kata-kata kita boten apa-apa. Sing penting halal punya sendiri pemberian Allah ngaten. Nah, setelah lewat perjalanan Rasulullah dipertemukan dengan orang yang tinggi, besar dan bagus. Siapa itu? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Ditunjukkan di taman itu anak kecil-kecil yang mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalam tadi siapa? Yaitu anak-anak yang diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah pada usia bayi yang belum banyak berdosa. Anak-anak itu dikumpulkan di taman itu. Apa tujuannya? Anak-anak itu akan menunggu kedua orang tuanya untuk diajak bersama masuk surga. Makanya janji Allah, siapa yang anaknya diambil oleh Allah di usia kecil, kok dia ridho menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah menjanjikan balasannya, anak itu akan menjadi pelayan orang tuanya di surga. Selagi orang tuanya tidak syirik, tidak durhaka, maka anak itu akan melayani kedua orang tuanya di surga. Dan anak itu tidak akan mau masuk surga kecuali bersama kedua orang tuanya. Ini balasan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah Rasulullah SAW naik ke pohon tadi, itu adalah surga Aden. Surga Aden yang dijanjikan Allah memang untuk Rasulullah SAW. Sementara siapa yang menyertai Rasulullah? Yang menyertai Rasulullah SAW tadi ialah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, yang dua orang tadi. Kaum muslimin, para bapak ibu yang dirahmati Allah, itu penekanannya ialah bahaya sifat bohong, bahaya sifat dusta. Maka
akan berisiko tinggi seperti itu. Maka Rasulullah sangat wanti-wanti, jangan sampai umatnya jadi orang yang bohong. Nah, bagaimana kalau bohong pantas? Boleh. Bohong yang diperbolehkan ialah satu, berbohong dalam peperangan. Berbohong dalam peperangan sebuah siasat untuk menyelamatkan dari serangan musuh, boleh berbohong. Yang kedua, bohong dalam arti mendamaikan keluarga yang bersengketa. Suami istri yang bersengketa, suami istri yang sedang tidak nyaman, itu boleh dibohongi demi kerukunan. Suami istri pisah untuk mendamaikan, merukunkan, dibolehkan berbohong asal tidak keterlaluan. Kepada bapak disampaikan, Pak, ibu boten saged gesang tanpa panjenengan. Bendinten namung mular mawon ngentosi rawuh panjenengan. Kepada ibu disampaikan, Bu, bapak boten kangen kalih panjenengan. Akhirnya masing-masing hatinya menjadi lembut dan itu diperbolehkan. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ancaman bagi orang yang berbohong sangat berat, sehingga Allah Rasulullah memilah orang yang suka berbohong disebut orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tandanya wong munafik iki enek telu. Idza hadasa kadzaba, fa idza tumina khana, fa idza wada akhlafa. Cirine wong munafik iki nek ngomong mesti bohong, lek diamanati berkhianat, lek berjanji mengingkari. Berjanji mengingkari. Kalau berdebat mesti curang. Lah, kula panjenengan diwanti-wanti, hakul muslim ala muslim situn. Tunaikan hak sesama saudaramu sebanyak 6 hal. Apa itu? Kalau saudaramu sakit, jenguklah. Milih pundi menjenguk napa dijenguk? Untuk urusan orang sakit kita milih menjenguk. Siapa menjenguk saudaranya yang sakit didoakan oleh 70.000 malaikat. Yang kedua, jika saudaramu ada yang meninggal maka takziahlah. Kalau takziah, ikut mensolati, mengantarkan sampai ke pemakaman. Pahalanya besar sekali. Kalau saudara meminta nasihat, nasihatilah. Bapak Ibu, kalau ada orang minta nasihat, tolong diparingi nasihat. Jangan sampai kalau ada orang minta nasihat dijawab, ojo takon aku dewe ya sumpek, aku dewe ya kebek masalah. Boten, jamaah para bapak ibu jamaah Masjid As-Sakinah, karena sudah rajin ibadah, rajin berserah diri kepada Allah, biasa curhat dan matur ke Allah, maka seluruh permasalahan diserahkan ke Allah. Di hadapan manusia nampak bersih, nampak ceria, nampak berseri-seri, seolah-olah tidak punya masalah. Sehingga orang lain pengen sekali kados panjenengan. Saking pengennya kalau ada masalah mesti pengen lari ke salah satu ibu bapak di jamaah As-Sakinah. Bu, Pak, kula ajeng matur nggih, mbok tulung direwangi memecahkan masalah kula. Jawabe, monggo. Katuran pinara. Langkahnya ada berapa? 5. 1,
menawi wonten priyantun ngendikan, 1 didengar, 2 dipahami, 3 dinasehati, 4 didoakan, 5 dibuang. Ulangi, didengar, didengarkan. Bapak Ibu, kenapa anak-anak itu lebih memilih bolo kancane timbang bolo ibuke? Milih bolo koncone, kenapa? Jenengan perhatikan anak-anak. Anak-anak itu kalau ada temannya cerita, diperhatikan penuh. Oh, tenang. Mesti begitu. Satu cerita, satu memperhatikan. Satu cerita, satu memperhatikan. Kenapa? Sehingga dia bawa temannya. Sementara kalau di orang tua, lagi cerita saiki mesti salah nih. Lagi ajeni matur wis dituturi. Sehingga gak klik, gak nyambung. Ini memang ketemu ini. Oh itu. Makanya putra putri panjenengan kalau dengan temannya akrab sekali, makanya kenapa mereka kok senengan dengan temannya? Bergolek cerita di rumah nih tenang. Setelah satu-satu bercerita, yang satu mesti dua inisiatif. Ini putra putri kita harus dibekali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena setelah mendengarkan inisiatif teman ini yang berbahaya, ceritanya didengarkan, satu inisiatif. Kamu tahu, pelengnya Pak Bulan itu kau wembel, mau mateng-mateng, pintunya gak pernah dibuka, tertutup terus. Iya, ombong mawai diri ngambil. Inisiatif itu kalau anak gak diberi bekal amar ma'ruf nahi munkar, beres, yes, ayo, ngoten. Tapi kalau anak kita diberi amar ma'ruf nahi munkar, pasti ngendek, ojo, kuwi jenenge nyolong, ngoten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang curhat, ayo didengarkan, jangan tergesa-gesa dipameri, diimbangi. Bu, kalau ini gak ada masalah ngeten-ngeten. Pak, kalau ini ada masalah ngeten-ngeten. Alah, nek masalahmu kurung sepiro, aku luwih abot deh. Alah, ora sida matur. Napa mau didengar, dipahami. Nah, kalau sudah paham kita seolah-olah larut di situ. Nggih. Kula paham masalahnya jenengan, pancen abot, pancen ning loro ning ati. Dipahami. Setelah dipahami, dinasehati. Mas, nek tak rumone jalan ceritane permasalahan sampean, ketoke sing nyerang kok sampean dhewe to ketok. Lho, ngoten to, Pak? Iya. Delok ki ngono. Lah terus kula kudu dos pundi? Lah iki nasihat. Masuk. Apike sampean akoni salah, temui orangnya, nyuwun ngapura, selesai. Ngoten nggih. Nasihat. Begitu orangnya keluar, doa, ya Allah, kanca kula menghadapi masalah, mbok ki panjenengan paringi jalan keluar. Pun maksimal setelah dinasihati, didoakan, dibuang. Lah kenapa masalahnya kok disimpan? Ada men ganjel. Bukan berarti kita cuek, tapi sudah maksimal dinasihati dan didoakan supaya kita tidak terbebani. Ngaten. Nah, sehingga nanti bapak-bapak orang lain itu kalau aku nek matur kalau ibu bapak jamaah Masjid Sakinah itu mesti menemukan solusi terbaik. Harapannya begitu nanti. Dan bapak-bapak, ibu-ibu penampilannya sumringah sedoyo, boten nate mendung, boten nate ngelompet itu seroto kakowenak boten. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Baik. Jika minta nasihat, nasihatilah. Terakhir
kalau jika saudaramu bersin wahim, dan wahim itu mengucapkan alhamdulillah, doakan wahim alhamdulillah. Yang dengar yarhamukallah, yang didoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bapak Ibu, itulah syariat Islam, mengatur mulai permasalahan yang paling sederhana, paling kecil, human relation, sampai permasalahan besar. Antar manusia wahing saling mendoakan, niku nek boten artine dadi dulur, boten mungkin. Boten mungkin. Karena itu membutuhkan ketulusan dan keikhlasan. Ngaten nggih. Wahing wis karep mobil yo karep. Tapi karena bersaudara, yang wahing langsung memuji Allah, yang dengar langsung mendoakan, yang didoakan balik mendoakan lebih panjang lagi. Sampun dipun amalaken nggih. Monggo diamali amalan yang kecil-kecil. Niku nggih nampa ati lho nggih. Arepe mendoakan temannya, tapi lek boten muni alhamdulillah, nggih boten didoakan. Berkaitan priyantun kali padha-padha wahinge teng sandinge Rasulullah, sing sitok muni alhamdulillah terus didoakan, yang satu wahing tok enggak mengucap alhamdulillah, ya enggak didoakan. Ngaten. Jadi kalau ada yang saudaramu kalau ada yang sakit jenguklah, ada yang wafat takziahlah, ada yang minta nasihat nasihatilah. Kalau diundang datanglah, diundang kebaikan datanglah. Nah, tapi bedanya undangan manten dengan undangan takziah itu beda. Kalau undangan manten ojo teko lek radi, nah. Kalau takziah datanglah sebelum diundang. Nah, ngaten. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di antara kita hindari sifat bohong, kita tanamkan sifat sidik benar dan jujur, kita tanamkan kerukunan yang tulus ikhlas dari hati yang paling dalam sampai pada urusan bersih. Wahing itu juga saling mendoakan. Termasuk kalau ketemu menunjukkan wajah yang berseri-seri sambil tersenyum mengucapkan salam. Sakit Bapak Ibu nggih? Ternyata tersenyum itu obat. Nggih, monggo Bapak Ibu yang sampun yuswa sering-sering mawon tersenyum. Walau sendiri mboten napa-napa. Tersendiri sambil baca sholawat tersenyum, sambil membaca tersenyum, terus sambil melihat bunga-bunga tersenyum. Ternyata itu obat. Tersenyum itu lawannya ketegangan. Monggo nanti dibudayakan tersenyum, terutama suami dan istri sering-seringlah tersenyum. Saged nggih. Mbahku, Bapak sering tersenyum nggih, walaupun boyo rada keju tetap senyum, walaupun kita rada kaku tetap senyum. Bunda nggih ngoten nggih. Nah, sering senyum walaupun bapak makin sepuh tetap senyum. Estu lho niki, senyum itu ibadah, senyum itu sedekah, senyum itu sehat. Ngaten, mugi-mugi pinanggihan kita injan menika pinanggihan ingkang dipun barakahi Allah taala. Mobile wonten atur kula ingkang kirang sae para rawuh, kula nyuwun agungipun pangapunten. Monggo sareng-sareng ndonga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi ini kami
keluarga besar Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah menyelenggarakan majelis taklim, majelis ilmu. Semuanya itu ya Allah kami kerjakan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa keluarga kami. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang bersaudara. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari kesalahpahaman. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang solih-solihah, anak yang birrul walidain, anak yang bisa menuntun kedua orang tuanya ke surga. Ya Allah, lancarkanlah rezeki kami, jadikanlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb yang Maha memberi petunjuk, jangan Kau biarkan saudara-saudara kami sebelum mereka melaksanakan sholat, jangan Kau biarkan mereka tidak menerima hidayah sholat, jangan Kau biarkan mereka tidak bisa menerima hidayah melaksanakan syariat Islam. Kasihanilah mereka ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga bisa bersama kami menikmati ibadah menyembah kepada Engkau. Ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bimbing kami selalu ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, kelihatan benar, dan berikan kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkan kepada kami jalan yang salah, kelihatan salah, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin para Bapak Ibu, Bapak Nabi kalau Allah menatur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.